Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andri Pratama. Dalam lanjutan video saya ingin membagikan informasi kepada teman-teman semua mengenai hammer ataupun palu. Nah, kalau teman-teman penasaran ataupun membutuhkan informasi ini, silakan simak video ini sampai habis ya. Kita semua tentu sudah tidak asing dengan berbagai istilah yang namanya hammer ataupun palu, dan sebagian orang mengatakan palu dengan sebutan martil. Palu merupakan sebuah alat atau benda yang akan memberikan efek tumbukan saat memukul suatu bidang tertentu. Bentuk dan kegunaan palu pada umumnya sama ya teman-teman, di mana gagang palu memiliki ukuran yang lebih kecil ketimbang kepalanya. Untuk informasi selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman ataupun menginformasikan kepada teman-teman mengenai sejarah dari palu. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, mudah-mudahan teman-teman sudah paham nanti di video ini. Nah, penggunaan palu sebagai alat sederhana tercatat sudah digunakan sejak tahun 2.400.000 sebelum Masehi, teman-teman. Ketika berbagai palu mempunyai wujud untuk menghancurkan kayu, tulang, ataupun batu. Nah, pada saat itu palu itu berbentuk batu, teman-teman, yang diikat dengan sesuatu sehingga mempunyai gagang. Jadi palu itu dalam bentuk batu tetapi juga mempunyai gagang, menggunakan benang dari kulit ataupun otot binatang sendiri. Palu batu itu telah digunakan sebagai palu lebih kurang tahun 30.000 sebelum Masehi, selama periode tengah zaman Paleolitik batu. Nah, catatan arkeologi ini memberikan kemungkinan palu sebagai alat manusia tertua yang dikenal pada saat ini. Untuk fungsi dalam aktivitas keseharian, sangat banyak diantaranya digunakan untuk memaku, sehingga paku akan tertancap kuat pada objek. Contohnya, memajang foto-foto pada dinding rumah teman-teman sendiri untuk hasil yang indah dan rapi menggunakan palu dan paku. Kegunaan palu yang kedua yaitu untuk menghancurkan sebuah objek hingga hancur berkeping-keping, merobohkan dan merenovasi bangunan tertentu. Kegunaan palu selanjutnya untuk menempa biji besi atau logam supaya menjadi beragam alat perkakas seperti pisau, keris, parang, dan sebagainya. Nah, ini dia bagian-bagian dari palu yang bisa teman-teman ketahui. Dilihat dari gambar. Untuk yang nomor 1 adalah alas pukul, nomor 2 leher dari palu, nomor 3 kepala palu, nomor 4 cakar, yang nomor 5 pipi, nomor 6 mata, nomor 7 cengkeraman, dan nomor 8 adalah handle atau pegangan pada palu tersebut. Adapun jenis-jenis dari palu agar teman-teman ketahui, yang pertama adalah palu paku, atau yang sering biasa orang bilang palu kambing ataupun palu cakar. Adalah alat yang sangat berguna bagi para profesional atau hanya untuk keperluan rumah tangga. Alat ini memiliki dua sisi kepala yang berbeda, teman-teman, yaitu sisi pertama berbentuk rata dan digunakan untuk memukul permukaan paku, sementara sisi kedua berbentuk seperti tanduk kambing atau cakar yang berguna untuk mencabut paku. Material dari palu paku ini biasanya terbuat dari kayu ataupun besi untuk pegangannya, teman-teman, dan besi untuk kepala palu tersebut. Kualitas bahan tersebut memastikan bahwa alat ini tahan lama dan kuat saat digunakan. Palu paku ini sangat berguna bagi para tukang bangunan, tukang kayu, atau hanya untuk tugas-tugas rumah tangga seperti memasang hanger ataupun mencabut paku yang tidak terpakai. Jenis yang kedua adalah palu konde. Jenis palu yang sangat umum dikenal dan dimiliki oleh masyarakat modern saat ini. Hal yang menarik dari palu konde adalah adanya dua kepala palu yang berbeda, yaitu permukaan datar dan permukaan bulat, seperti konde. Kepala datar biasanya digunakan untuk memukul paku, dan sedangkan kepala bulatnya digunakan untuk membuat cekungan pada permukaan material, seperti lempengan logam ataupun kayu. Untuk material dari palu konde biasanya terdiri dari kayu untuk gagangnya dan besi untuk kepala palu, sehingga membuat palu ini kuat dan tahan lama. Ukuran dari palu konde juga sangat relatif ya teman-teman, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian, seperti ukuran kecil untuk pekerjaan rumah tangga dan ukuran besar untuk pekerjaan konstruksi. Jenis yang ketiga adalah palu batu.
dikenal dengan sebutan palu bodem. Nah, jenis palu yang memiliki kepala berbentuk kotak lonjong dengan lubang di tengahnya untuk menyambungkan dengan gagang. Alat ini merupakan palu yang sangat kuat dan dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan berat yang membutuhkan daya tumbuk yang besar. Untuk teman-teman ketahui, jenis palu batu biasanya berukuran besar dan memiliki bobot hingga 6 kg. Oleh karena itu, sering digunakan dalam pekerjaan pertambangan ataupun industri-industri berskala besar. Misalnya, palu batu dapat digunakan untuk menghancurkan batu besar, menempa besi berukuran besar, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Jenis yang keempat adalah palu karet. Jenis ini unik dan praktis untuk berbagai keperluan. Ditandai dengan kepala palu yang berbahan karet dan memiliki bentuk simetris. Nah, palu karet memiliki fungsi sangat berbeda dari jenis palu-palu lainnya, teman-teman. Fungsi utama dari palu karet adalah untuk menumbuk bidang permukaan yang lunak. Hal ini membuat palu karet sangat efektif untuk digunakan dalam pekerjaan seperti meratakan pemasangan keramik, mengatasi masalah penyok bodi mobil, ataupun mengatasi masalah permukaan lunak lainnya. Jenis palu yang kelima adalah palu plastik. Memiliki keunggulan tersendiri, teman-teman, dibandingkan jenis palu lainnya. Kelebihan utama dari palu plastik adalah bahannya yang lembut dan tidak menimbulkan goresan pada bidang permukaan yang ditumbuk. Palu plastik juga memiliki bobot yang ringan sehingga lebih mudah digunakan dan tidak membebani tangan saat penggunaannya. Karena berbahan plastik, penggunaan palu ini hanya cocok untuk meratakan permukaan yang lunak saja. Jenis palu yang terakhir adalah palu terak. Untuk teman-teman ketahui, pengelasan adalah proses pembuatan suatu benda dari bahan logam dengan cara menyambung bagian-bagian yang dipotong. Namun, setelah proses pelaksanaan selesai, hasilnya masih seringkali memiliki terak-terak dan rigi-rigi dari hasil pekerjaan logam yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan alat khusus yang dapat membersihkan dan meratakan hasil pengelasan tersebut. Salah satu alat yang dapat membantu dalam proses tersebut adalah palu terak. Nah, palu terak memiliki kepala yang berbentuk lancip seperti pahat dan runcing. Ujung yang runcing digunakan dalam membuang rigi-rigi pada bagian berbentuk sudut. Sedangkan ujung yang berbentuk pahat dipergunakan pada permukaan rigi-rigi yang rata. Kepala lainnya pada palu terak juga berfungsi untuk meratakan gerigi yang muncul dari proses pengelasan atau membuang terak-terak hasil pengelasan tersebut. Nah, itulah materi mengenai jenis-jenis palu, fungsi palu, dan juga pemakaian palu. Untuk teman-teman ketahui bahwa palu ini memiliki banyak perbedaan seperti saya sebutkan tadi, memiliki bagian-bagian juga. Jadi dengan teman-teman sudah menonton video saya sampai habis, mudah-mudahan teman-teman dapat ilmunya dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe ya.